Bab 21, 192 Permainan. 496 poin. Star Riskies Fighting Network memiliki lebih dari 10 mode pertempuran multi pemain yang berbeda, termasuk Battle Royale untuk 1000 pemain, Star Realm Survival, pertandingan peringkat, pertarungan pencocokan pertandingan, dan duel individu. Mode seperti Battle Royale dan Star Realm Survival biasanya melibatkan tim beranggotakan 3-10 pemain, yang tidak hanya menantang kekuatan individu tetapi juga kerjasama tim, dan sangat populer. Banyak pemain bela diri menghabiskan waktu bertahun-tahun dalam dua mode pertarungan ini. Jika mereka bekerja sama dengan baik, mereka dapat sepenuhnya meraih kemenangan melawan lawan yang lebih kuat. Li Yuan, Yan Zhou, dan Zhou Qi sering membentuk tim selama waktu luang mereka hanya untuk menghadapi kekalahan telak. Namun, para ahli bela diri sejati yang bercita-cita untuk melampaui batas kehidupan mereka dan mengasah keterampilan bela diri mereka, akan lebih fokus pada pertandingan peringkat. Dengan kualitas fisik yang sama persis dan kombinasi acak dari senjata dingin, kontes ini adalah tentang keterampilan seni bela diri para petarung dan kesadaran mereka dalam pertempuran. Bentuk pertarungan bela diri yang paling murni. Hanya pemenang yang bertahan. Sejak tahun pertama sekolah menengah atas, selain berlatih di dunia nyata, Li Yuan menghabiskan hampir setiap liburan, libur musim panas, dan libur musim dingin untuk berpartisipasi dalam pertandingan peringkat. Tujuan utamanya adalah untuk mengasah keterampilan bela dirinya melalui duel virtual yang mendekati pertarungan sesungguhnya. Di arena pertandingan peringkat, panggung besar tanpa ada satupun penonton. Astaga, astaga, Li Yuan dan sosok merah menyala muncul secara bersamaan di sisi berlawanan dari peron. Apa maksudmu Li Yuan? Lin Lanyu, kamu juga ikut dalam perjodohan peringkat. Keduanya saling menatap, keduanya agak terkejut. Tak seorang pun menyangka akan berhadapan lagi hanya 2 menit setelah duel mereka berakhir. Itu sangat langka. Baik pertarungan peringkat maupun pertarungan perjodohan mempertemukan petarung dengan peringkat yang setara dari seluruh dunia. Berapa banyak yang berada di tahap emas di seluruh dunia? Setidaknya 10 juta. Keduanya terdiam tak nyaman, lalu 3 detik kemudian. Saya tidak akan kalah. Lin Lanyu adalah orang pertama yang berbicara, tatapan matanya tertuju pada Li Yuan saat dia berkata dengan dingin, kamu mungkin sedikit lebih baik dalam keterampilan bela diri, tetapi itu tidak berarti aku pasti akan kalah. Kau benar, Li Yuan mengangguk. 42 detik kemudian. Di peron, Puci, tombak panjangnya bagaikan seekor naga, saat Li Yuan sekali lagi tiba-tiba meletus, dengan kejam menusuk dada Lin Lanyu dengan tombak panjangnya yang ganas. Kau, Lin Lanyu, yang menahan rasa sakit yang amat sangat akibat tertusuk tombak, hanya mampu meneriakkan satu kata. Sebelum seluruh keberadaannya berubah menjadi ketiadaan. Kau sudah menjadi sedikit lebih pintar, menahan diri dari serangan gegabah, selalu menyelidiki. Li Yuan mengambil tombaknya, sambil menggelengkan kepalanya pelan, sayang sekali, aku hanya menunjukkan satu kekurangan, dan kau tertipu lagi. Kau benar-benar ingin menang melawanku. Semakin besar keinginanmu untuk menang, semakin mudah pula untuk kalah, gumam Li Yuan dalam hati, selalu jaga pola pikir yang tenang. Tenang seperti anjing tua, kau terus melaju tanpa henti. Pada titik ini, Li Yuan telah menerima pemberitahuan sistem, selamat, penjaga Yuan, Anda telah memenangkan pertandingan tahap emas ini, poin plus 10. Poin peringkatnya lebih tinggi dariku. Jadi sistem ini mempertimbangkan poin bonus kemenanganku. Pikir Li Yuan, memenangkan pertarungan dan mendapatkan 10 poin adalah jumlah yang signifikan. Teruslah mencocokkan, perintah Li Yuan. Di ruang pribadi yang lain. Sangat menyebalkan. Sialan Li Yuan, pasti dia sengaja, Sendirian di suatu tempat dengan latar belakang langit berbintang, Lin Lanyu yang berambut merah tidak dapat menahan diri lagi, menggertakkan giginya sambil bergumam pada dirinya sendiri, aku mengutukmu untuk tidak pernah menemukan istri dalam hidupmu. Bagi Lanyu, kekalahan bukanlah sesuatu yang dipedulikannya. Dia bahkan tidak tahu berapa kali dia kalah dalam pertandingan peringkat. Kalau saja Li Yuan kalah 2 kali, dia tidak akan semarah ini. Dia siap menghadapi kemungkinan kekalahan saat dia menyetujui duel. Yang penting adalah bagaimana dia kalah. 2 kali dadanya tertusuk tombak panjang, sekali mungkin kebetulan, tapi 2 kali. Tetap saja kebetulan. Tenanglah. Lin Lanyu, kamu harus tetap tenang,
Lin Lanyu menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya. Dalam kultivasi seni bela diri, hal pertama yang harus dilakukan adalah tetap tenang, tidak panik dalam situasi apapun. Tiba-tiba, tetes panggilan komunikatif. Melihat nama yang ditampilkan pada proyeksi komunikasi. Kakak, Lin Lanyu ragu sejenak, lalu bergumam pelan, "Xiao Qing," jawab panggilannya. Bas proyeksi berubah, memperlihatkan seorang pria muda mengenakan pakaian bela diri biru, cukup tampan. Wajah pria itu agak mirip dengan Lin Lanyu. "Adik kecil," kata lelaki itu sambil tersenyum. "Kakak," Lin Lanyu menahan kekesalan di hatinya, memperlihatkan senyum kecil, "Apa yang membuatmu tiba-tiba menghubungiku?" "Apa, saya tidak bisa menghubungi Anda?" kata pemuda itu sambil tersenyum. Lin Lanyu tidak dapat menahan diri untuk tidak mendengus. "Kakak, pikirkanlah sudah berapa lama sejak terakhir kali kamu menghubungiku." Pemuda itu tersenyum penuh pengertian dan berkata, "Aku mendengar dari Xiao Qiang bahwa kamu kalah dalam duel dengan teman sekelasmu di Star Riskies Fighting Network, jadi aku langsung datang untuk melihat keadaanmu." Petik 2. Gu Qianghan, dasar tukang ngomong. Lin Lanyu mengerutkan kening. "Besok aku akan memberinya pelajaran di sekolah. Xiao Qiang hanya khawatir padamu, jadi dia memberitahuku." Pemuda itu tersenyum. "Sebagai kakak perempuan, jangan terlalu keras padanya." "Aku tahu," Lin Lanyu memperpanjang nadanya. Namun dalam pikirannya, dia sedang memikirkan bagaimana cara menghadapi Gu Qiang besok di sekolah. "Aku menonton video pertarunganmu." Pemuda itu berbicara dengan serius. "Wajar jika kau kalah, selain kalah dalam hal senjata, teknik tombak anak itu juga jauh lebih tinggi darimu, kurasa dia pasti berada di tingkat menengah tahap ketiga." Peringkat menengah tahap ketiga. Lin Lanyu sedikit terkejut, menyadari pembagian peringkat keterampilan seni bela diri. Lin Lanyu dapat merasakan bahwa keterampilan bela diri Li Yuan lebih tinggi, tetapi dia tidak menyangka dia jauh lebih kuat darinya. Teknik gerakannya juga harus berada di level tahap ketiga. "Saya khawatir dia mungkin memiliki kesempatan untuk masuk dalam peringkat pemuda bintang biru," kata pemuda itu. "Itu cukup untuk memenuhi syarat perekrutan khusus." Peringkat pemuda bintang biru. Lin Lanyu bahkan lebih tercengang. Dengan visi keluarganya, dia tentu memahami pentingnya daftar ini. "Bagaimana dengan kualitas fisiknya?" tanya pemuda itu dengan santai. "Biasa saja, kurasa baru di atas level 6, belum membangkitkan jiwa bela diri." Lin Lanyu menggelengkan kepalanya. Dia memiliki sedikit pemahaman mengenai situasi Li Yuan. Belum membangkitkan jiwa bela diri. Pemuda itu terkejut, lalu menggelengkan kepalanya. Itu agak disayangkan. Pemuda itu hanya bertanya dengan santai, tanpa benar-benar peduli. Baginya, baik atau buruk Li Yuan tidaklah penting. "Adik kecil, ilmu pedangmu seharusnya sudah mencapai tingkat ketiga," pemuda itu tertawa. "Dalam pertandingan tanding biasa, kau akan kesulitan menang melawan bocah itu bahkan dari 100 kali percobaan." Lin Lanyu tanpa sadar menggigit bibir bawahnya. Dia tidak mau menerimanya dalam hati, tetapi dia juga tahu bahwa penilaian saudara keduanya mungkin lebih cerdik daripada guru Subo. Memiliki seorang jenius bela diri sebagai teman sekelas adalah hal yang baik, pemuda itu tersenyum. "Ini juga peringatan untukmu, jadi kamu tidak akan terlalu sombong karena mengira dirimu adalah siswa terbaik di sekolah menengah." "Tidak," Lin Lanyu mengerutkan kening. "Kakak kedua, apakah kamu datang untuk menghiburku, atau untuk menceramahiku?" "Haha, oke. Kesalahanku, aku tidak akan memarahimu lagi." Pemuda itu tertawa. "Fokuslah pada mengasah ilmu pedangmu, masih ada waktu setengah tahun, berusahalah untuk masuk ke peringkat pemuda bintang biru. Dengan kualifikasi itu, saat kamu masuk ke Universitas Langit Berbintang, kamu akan diberi lebih banyak perhatian, dan ayah juga bisa mengajukan permohonan kepada keluarga untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya untukmu," kata pemuda itu. "Ya, aku tahu." Lin Lanyu mengangguk. Dia tidak muda lagi, akan segera dewasa, dan sangat jelas tentang bagaimana keluarganya beroperasi. Ketika ada banyak anak, hanya mereka yang cukup unggul yang dapat menerima investasi sumber daya keluarga untuk pengasuhan. Kalau tidak, bahkan saat mencapai usia dewasa, Anda hanya akan mendapat 50.000 koin bintang biru per bulan untuk biaya hidup. Lupakan hal lainnya. 2 minggu lagi, setelah kakak dan aku kembali dari Amerika Serikat, kami akan datang mengunjungimu secara khusus." Pemuda itu tersenyum. "Urusanmu sudah beres.
Ayah tidak datang. Lin Lanyu cukup terkejut. Ayah harus pergi ke cross country, masih ada urusan militer yang harus diurus. Pemuda itu menggelengkan kepalanya. Oh. Lin Lanyu mengerutkan bibirnya, agak kecewa. Tak lama lagi, Lin Lanyu mengakhiri panggilan telepon dengan saudara keduanya. Teknik tombak menengah tingkat ketiga, teknik gerakan tingkat ketiga. Lin Lanyu bergumam pada dirinya sendiri, Li Yuan ini, dia berkembang sangat cepat. Dia mengingatnya dengan sangat jelas. Pada tahun pertama, Li Yuan tidak disebutkan dalam pemeringkatan nilai, ia tiba-tiba naik di tahun kedua. Hanya dalam waktu 1 tahun, menjelang akhir ujian akhir tahun kedua, dia berhasil masuk ke dalam 30 besar teratas di kelasnya, bahkan melampauinya dalam nilai keterampilan bela diri tunggal. Ketanyaannya, kehilangan satu pun skor tertinggi hanya memberi dampak minimal bagi Lin Lanyu. Tetapi itu membuatnya memperhatikan nama Li Yuan. Dalam ujian itu, aku hanya tertinggal beberapa poin dalam skor keterampilan, yang berarti selisihnya tidak besar. Lin Lanyu menggertakkan giginya. Sekarang, dia menjadi jauh lebih kuat dariku dalam keterampilan bela diri. Lin Lanyu tidak begitu mengerti. Dia telah menerima pendidikan seni bela diri yang sangat baik sejak kecil, memiliki bimbingan dari seorang guru ilmu pedang yang berdedikasi, dan dia berlatih dengan tekun, namun, dia dengan cepat disusul dan dilampaui olehnya. Mungkin, seperti yang ayah katakan, selalu ada beberapa orang jenius di dunia ini. Lin Lanyu menggelengkan kepalanya. Sayang sekali, tanpa membangkitkan jiwa bela diri, terlalu sulit untuk mencapai kesuksesan besar di jalur bela diri. Dia merasa kesal secara verbal, karena merasa bahwa dalam kedua pertarungan itu, Li Yuan telah melakukannya dengan sengaja. Namun jauh di dalam hatinya, Lin Lanyu merasa kasihan terhadap Li Yuan. Mari kita lanjutkan. Dengan mengikuti metode pikiran yang ayah bantu, aku hampir bisa melalui 40 pertandingan peringkat sekaligus. Lin Lanyu melanjutkan perjodohan. Orang awam bisa sakit kepala karena bermain video game terlalu lama. Pertarungan virtual di Star Riskies Fighting Network jauh lebih menguras jiwa. Terutama saat terluka atau kalah, rasa sakit yang hebat itu sangat pikiran. Jadi, duel virtual tidak dapat berlangsung terus-menerus. Malam, jam 9. Di jaringan virtual, Star Riskies Fighting Network, di dalam ruang pribadi Li Yuan. Akhirnya, hampir sampai. Li Yuan menarik napas dalam-dalam, matanya mengamati panel pertandingan peringkatnya. Pertandingan peringkat, tahap emas. Poin, 496.000 poin diperlukan untuk berpartisipasi dalam pertandingan promosi. Dari pukul 2 siang sampai pukul 9 malam. Selama 7 jam, Li Yuan hampir tidak beristirahat, bertarung dalam total 192 pertandingan. Dia memenangi 120 pertandingan dan kalah 72 kali. Dan telah meningkatkan poinnya dari 112 menjadi 496. Hanya satu kemenangan lagi untuk mencapai 500 poin. Bab 22 Global 4684 nama. Mode pertarungan peringkat, dengan kemenangan berturut-turut, kadang-kadang akan mencocokkan Li Yuan dengan para master di atas 500 poin di tahap emas. Tetapi mereka tetap saja merupakan kelompok minoritas, seringkali, ia diprioritaskan untuk bertanding dengan pemain yang memiliki jumlah poin hampir sama. Setelah menciptakan naga tersembunyi di celah, teknik tombakku telah meningkat pesat. Sekarang, ketika aku menghadapi para ahli bela diri di tingkat bawah tahap emas, tingkat kemenanganku telah meningkat secara signifikan, kata Li Yuan dengan sedikit kelelahan tetapi masih penuh dengan semangat juang. Poinnya terus melonjak hingga sekarang. Orang dewasa biasa, dengan kekuatan spiritual yang tidak memadai, mungkin perlu beristirahat setelah 6 atau 7 pertempuran, dan dapat bertarung maksimal 20 hingga 30 kali per hari, jika tidak, mereka akan menguras energi mereka dan memengaruhi kultivasi mereka di dunia nyata. Mata Li Yuan berbinar-binar. Tetapi saya dapat mengalami hingga 200 pertempuran virtual dalam satu hari dan tetap mempertahankan kondisi puncak saya. Mengapa keterampilan seni bela diri Li Yuan meroket selama setahun terakhir? Selain pemahaman bawaannya dalam teknik tombak, ia juga memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan kekuatan spiritualnya yang terus menguat. Semakin kuat kekuatan spiritualnya, semakin besar kendali yang dimilikinya atas tubuhnya selama latihan sehari-hari, semakin cepat pula peningkatan teknik tombaknya.
Demikian pula dalam pertarungan Combat Network virtual, ia dapat bertarung dalam lebih banyak pertarungan. Pertarungan virtualnya selama setahun itu setara dengan pelatihan yang dikumpulkan banyak orang lain selama 3 atau bahkan 5 tahun. Dengan kondisi seperti itu, bagaimana mungkin keterampilan bela diri Li Yuan tidak meningkat pesat? Pertempuran terakhir, aku harus menang. $5.000, itu milikku. Li Yuan mengklik kotak pilihan, mulai mencocokkan. Bunyi bip, pencocokan berhasil. Segera memasuki pertandingan peringkat, lawan Anda berada di tahap emas 499 poin, hitung mundur 10, 9. Di dalam ruang siaran di Star Riskies Fighting Network, judul siaran langsungnya berbunyi, Jalan Sang Juara Bela Diri, berjuang keras menuju 500 poin tahap emas. Di ruang siaran ada seorang gadis muda berpakaian peri, berusia sekitar 17 atau 18 tahun, dan seorang komentator setengah baya. Saudara, Siwer, yang bercita-cita menjadi juara jalur bela diri kota Bright Selatan, melampaui 360 poin dalam keterampilan seni bela diri selama ujian jalur bela diri sekolah terakhir. Hari ini, dia mencoba untuk mencapai 500 poin di tahap emas. Gadis itu sesekali menggelengkan kepalanya, tampak sangat menggemaskan saat menunggu pertandingan. Namun komentator setengah baya itu sangat bersemangat. Mencapai 500 poin di tahap emas, belum lagi kota Nanguang, bahkan di seluruh provinsi Jiangbei, masih kurang dari 50 orang di bawah usia 18 tahun yang dapat mencapai tahap ini. Mari kita lihat apakah Siwer dapat berhasil dalam upaya ketiganya, komentator setengah baya itu berkata dengan cepat. Oh, pertandingan berhasil. Poin lawan adalah 496, master seni bela diri lain yang mengincar tahap emas. Dalam 2 percobaan sebelumnya hari ini, lawannya sama-sama memiliki lebih dari 600 poin. Kali ini, dengan hanya 496 poin, mari kita saksikan dengan penuh harap. 5, 4, kata pria paruh baya itu dengan penuh semangat. Ada banyak penyiar langsung seni bela diri di panggung emas. Namun, jarang sekali penyiar di bawah umur yang berhasil mencapai tahap emas. Daya tarik tambahan berupa pertarungan memperebutkan posisi teratas dalam ujian masuk perguruan tinggi, seorang gadis muda elf, daya tarik, tipu muslihat ini semakin menarik perhatian. Penyiar bernama, Siwer, ini cukup populer di Star Riskies Fighting Network. Saat ini, jumlah penonton telah melampaui 2.000 orang. Tentu saja, sebagai seorang anak di bawah umur, ia tidak dapat melakukan siaran sendirian, setidaknya sampai ia berusia lebih dari 16 tahun, dan bahkan pada saat itu, ia harus didampingi oleh wali dan ada batasan waktu untuk siaran mingguan, semua diamanatkan oleh undang-undang. Kali ini, aku harus berhasil. 496 poin lawan terlihat jauh lebih lemah dibandingkan 2 sebelumnya. Kalahkan lawan. Siwer telah bertarung lebih dari 30 kali hari ini, dengan tingkat kemenangan 56,6%, yang sangat bagus. Saya akan memberinya tip. Saya telah menonton siaran Siwer selama 2 tahun. Itu adalah pengasuhan. Membesarkan seorang juara jalur bela diri, aku hanya menunggu hari ketika Siwer menjadi salah satunya. Dia pasti menang. Serentetan komentar berpoin teks, komentar berpoin suara, komentar berpoin gambar berkelebat, disertai berbagai tips. Tiba-tiba, wush, adegan siaran langsung berubah, membentuk arena pertarungan, dan seorang pemuda dengan tombak panjang muncul di sisi lain panggung. Seorang pria muda, lawannya terlihat sangat muda, mungkinkah dia juga masih di bawah umur? Sudah pasti dia sudah dewasa, ini hanya gambar virtual. Kalau dia juga masih di bawah umur, bukankah dia akan bersaing untuk mendapatkan posisi teratas dalam ujian masuk perguruan tinggi juga? Para hadirin berdiskusi di antara mereka sendiri. Di panggung pertempuran, begitu banyak orang. Begitu Li Yuan berdiri di atas panggung, dia menyadari bahwa panggung penonton yang sebelumnya kosong tiba-tiba dipenuhi oleh kerumunan besar, yang dipenuhi oleh ribuan penonton. Penyiar besar, Li Yuan melihat sekeliling, dan tatapannya akhirnya tertuju pada gadis elf yang memegang tombak panjang perak sejauh 20 meter. Biasanya dalam pencocokan tahap emas, bahkan jika Anda bertemu dengan seorang penyiar, memiliki 100 penonton dianggap baik. Bertemu dengan penyiar besar dengan ribuan pemirsa. Ini adalah pertama kalinya Li Yuan mengalami hal seperti itu hari ini.
Li Yuan bisa sepenuhnya memblokir suara dari panggung penonton dan mengabaikan penonton luar, tetapi dia memilih untuk tidak melakukannya. Seorang penyiar, sepertinya dia penyiar gadis di bawah umur. Li Yuan mendengar beberapa suara penonton, mari kita lihat seberapa kuat dia. Sebenarnya, Li Yuan pernah mencoba penyiaran sebelumnya, dia berpikir untuk mendapatkan uang melalui streaming langsung untuk meringankan tekanan keuangan keluarganya, tetapi dia segera menyadarinya. Industri ini sangat kompleks. Kecuali seseorang merupakan pakar tingkat super tinggi di tahap gerhana matahari, menjadi populer sebagai penyiar sangatlah sulit. Mereka yang menjadi penyiar populer memiliki kelebihan lain selain keterampilan seni bela diri. Pandai berkelahi tidak menjamin mahir dalam penyiaran. Menghasilkan uang tidak pernah mudah di bidang apapun. Terlebih lagi, Li Yuan sangat jelas dalam pemahamannya bahwa pertarungan virtual pada hakikat hanya sarana tambahan untuk mengasah keterampilan bela diri, dan kultivasi di kehidupan nyata merupakan intinya. Tujuan menghasilkan uang juga untuk mengolah jalan bela diri. Seseorang hendaknya tidak melupakan hakikat dengan berfokus pada hal yang dangkal. Siwer. Li Yuan menatap nama gadis peri itu, samar-samar teringat pernah melihat video siaran langsungnya. Namun kesan yang didapat tidak mendalam, dia mungkin bukan salah satu penyiar top. Halo, bolehkah aku mencoba ini? Tanya gadis peri itu sambil memegang tombak panjang berwarna perak sambil tersenyum cekikikan, sangat menggemaskan. Li Yuan sedikit mengernyitkan alisnya. Suara mendesing. Tiba-tiba, gadis peri itu bergerak dengan kecepatan kualitas fisik tingkat 8.0, seperti kilat saat dia menyerang Li Yuan. Siwer mulai bermain kotor lagi. Tusuk dia. Orang ini pasti tertipu, mungkin belum menonton siaran langsung Siwer. Panggung penonton dipenuhi dengan banyak suara. Puff. Tombak panjang perak itu menusuk lurus. Dorongan lurus. Tanpa ragu sedikit pun, Li Yuan mencengkeram tombak itu dengan tangan kirinya dan menopangnya dengan tangan kanannya, menusukkannya lurus dengan posisi tengah juga. Seolah-olah keduanya menggunakan gerakan yang saling merusak. Namun, tombak panjang yang dipilih Li Yuan panjangnya hampir 3 meter, sekitar setengah meter lebih panjang dari milik lawannya, dan model karakter Li Yuan lebih tinggi dengan jangkauan lengan yang lebih panjang. Sudah ditakdirkan bahwa tombak Li Yuan akan menjadi yang pertama menyerang lawan. 1 inci lebih panjang, 1 inci lebih kuat. Ledakan gelombang. Pada saat ujung tombak mereka bersilangan, tombak perak milik gadis peri itu tiba-tiba bergetar, melepaskan kekuatan yang mengerikan dalam upaya untuk menjatuhkan tombak panjang milik Li Yuan. Jelas, dia telah menyadari kelemahan senjatanya. Ledakan gelombang. Akan tetapi, Li Yuan, seolah-olah meramalkan gerakannya, juga menggoyangkan tombak panjangnya dengan kekerasan yang sama. Lalu, dengan pandangan sekilas dari sudut matanya, dia cepat mundur, mendarat, dan menetralkan dampak kekuatan itu. Wosh! Hembusan udara yang dahsyat dari angin tombak. Tusukan lanjutan gadis peri itu tidak membuahkan hasil, ujung tombaknya hanya 1 inci dari kepala Li Yuan. Meskipun terjadi benturan terus-menerus, dia masih bisa menjaga kestabilan tombaknya untuk serangan beruntun. Ini pasti semacam jurus mematikan. Li Yuan menghindari tusukan itu dan membuat penilaian, aku harus berhati-hati. Dalam pertarungan biasa, benturan berulang-ulang menyebabkan hentakan yang menjalar melalui tombak, yang memengaruhi petarung, membuat banyak manuver menjadi sulit dan memerlukan penyesuaian. Jika lawan dapat menyerang secara beruntun, itu menandakan kombinasi tersebut sangat istimewa. Jurus-jurus mematikan seperti itu adalah jurus yang memanfaatkan vigor dengan sempurna, memungkinkan kombinasi pertahanan dan serangan yang tidak bisa dilakukan oleh orang biasa. Refleksnya cepat sekali, teknik gerakannya juga kuat sekali, kata gadis peri itu, sama terkejutnya dengan wajah cantiknya. Kombinasi ini merupakan salah satu jurus pamungkasnya yang kerap membuat lawan terkejut dan mampu menyelesaikan pertarungan hanya dalam beberapa jurus. Teknik gerakan yang sangat mengesankan. Sangat stabil. Orang biasa termasuk seorang guru sejati. Siwer baru saja kalah, kata banyak penonton di spektator platform sambil tertawa, mereka tidak terlalu peduli dengan menang atau kalah. Dentang, dentang, dentang. Pada setiap tabrakan, kedua belah pihak terbukti menguasai teknik tombak, terus bergerak dengan kecepatan tinggi dan mencari peluang. Masing-masing mencoba mencari kelemahan lawannya dan merebut kesempatan. Akan tetapi Li Yuan sangat tenang, hampir tidak pernah memulai serangan,
dia lebih memilih untuk tidak berusaha mencari kejayaan tetapi menghindari kesalahan. Pertahanannya berulang kali menghalangi tombak perak milik gadis peri itu. Pertarungan virtual itu untuk mengasah teknik tombak, lebih banyak atau lebih sedikit bertarung tidak akan banyak berpengaruh, pikir Li Yuan dengan tenang, tidak terburu-buru. Namun keputusasaan perlahan-lahan tumbuh dalam diri gadis peri itu. Dia bisa mendengar bisikan-bisikan dari penonton di sekitarnya, banyak yang mengejeknya dengan komentar-komentar seperti, agak membosankan, tidakkah kalian akan bertarung, menyerang, hanya berputar-putar, apakah mereka berdua sedang berakting, apakah kalian masih bisa dipanggil siwer jika kalian tidak bisa berakting, di mana semua kehebohan itu sekarang, sudah kubilang dia tidak mau. Sementara gadis peri itu menginginkan kemenangan, perlombaan untuk mendapatkan 500 poin dan hadiah yang terkait, dia juga mencari dampak pada siaran langsungnya. Orang ini seperti kura-kura. Jika terus seperti ini, pertarungan ini tidak akan berakhir dalam 5 menit, mungkin setengah dari penonton akan pergi, tidak akan menunggu lebih lama lagi, gadis peri itu menggertakkan giginya dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Dentang, dentuman gelombang. Hanya beberapa saat setelah ujung dan tangkai tombak saling bertabrakan beberapa kali, Li Yuan terus mundur sementara gadis peri itu maju dengan setiap langkahnya. Ini kesempatanku, mata gadis peri itu berbinar. Dalam waktu kurang dari 10 pertukaran, Li Yuan hampir terdesak ke tepi ring dan gadis peri itu mengira dia akan menang. Wosh! Li Yuan yang biasanya defensif tiba-tiba meledak dalam aksinya, tombak panjangnya menusuk dengan cepat. Robek gelombang. Tombak panjang itu merobek udara sambil mengeluarkan suara siulan yang tajam. Tidak bagus, siwer, pupil gadis peri itu mengecil. Tepat saat dia berpikir untuk mundur, ujung tombak itu menembus tenggorokannya. Itu terlalu cepat. Pertempuran itu berlangsung hampir 2 menit, dengan dia mendominasi tempat kejadian selama lebih dari 90% waktu itu. Tetapi saat dia melancarkan serangan bertubi-tubi pada saat kekuatan lamanya habis dan kekuatan baru belum muncul, Li Yuan memanfaatkan kesempatan untuk memberikan pukulan yang menentukan. Siaran langsung bela diri sangat populer di kalangan penonton, yang akan memberikan hadiah sebagai hiburan, sehingga memungkinkan seseorang untuk mendapatkan keuntungan. Kadang-kadang penonton juga dapat menyalakan gairah seseorang untuk bertempur. Li Yuan diam-diam mengambil tombaknya, melirik ke arah panggung penonton yang sekarang ramai di dekatnya, tetapi bertindak berdasarkan momentum juga dapat mengakibatkan dibatasi dan diganggu olehnya. Pertempuran hidup dan mati haruslah murni. Bertarung bukan untuk pamer, tapi untuk menentukan hidup dan mati. Kemampuan bela dirimu tidak kalah denganku, hanya saja kamu tidak sepenuhnya fokus pada pertarungan. Li Yuan menatap ke tempat gadis peri itu menghilang, itulah mengapa kamu kalah. Pertarungan hidup dan mati tidak pernah ditentukan hanya oleh kualitas fisik atau keterampilan seni bela diri. Ini juga tentang mentalitas. Berlatih teknik kultivasi batu padat, Li Yuan memiliki mentalitas yang sangat stabil. Selamat, Defender Yuan, kamu memenangkan pertandingan tahap emas ini, poin plus 10. Selamat, Defender Yuan, Anda telah mencapai 500 poin di tahap emas, dan berhak mengklaim hadiah 50.000 koin bintang biru. Selamat, Defender Yuan, kamu telah memasuki Starry Sky Youth Ranking, ditempatkan di nomor 4684 secara global, nomor 1224 di distrik negara Xia, dan nomor 47 di divisi Jiangbei. Peringkat terperinci dapat diperiksa melalui metode berikut. Bab 23 Kualifikasi Penerimaan Khusus. Starry Skies Fighting Network, Ruang Pribadi. Kesadaran Li Yuan baru saja kembali ke tubuhnya. Gemerisik gelombang cahaya dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, menyatu menjadi sosok seorang gadis muda yang mengenakan kostum kuno berwarna hijau. Guardian Yuan, selamat atas masuknya Anda ke dalam peringkat pemuda Blue Star. Status Anda dalam Starry Skies Fighting Network telah meningkat, kata gadis berkostum hijau itu sambil tersenyum tipis. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan menjadi layanan pelanggan kecerdasan buatan yang berdedikasi di Starry Skies Fighting Network, yang siap melayani Anda selama seluruh proses. Anda boleh menyebutkan nama saya. Layanan pelanggan kecerdasan buatan khusus. Li Yuan sedikit terkejut. Kecerdasan AI pada era ini sudah sangat maju. Sejauh pengetahuan Li Yuan, biasanya hanya ketika pengguna telah menyetor sejumlah uang ke Starry Skies Fighting Network, dan membeli banyak layanan tambahan,
mereka dapat memperoleh layanan pelanggan AI khusus mereka sendiri. Tak disangka, sekadar tercantum dalam apa yang disebut peringkat pemuda bintang biru ini juga mendatangkan manfaat ini. Xiaoyu, kata Li Yuan langsung. Gelang AI miliknya juga diberi nama Xiaoyu. Satu ukuran cocok untuk semua. Xiaoyu senang melayani Anda, kata gadis berbaju hijau itu sambil membungkuk kecil, tampak sangat polos. Saya ingin melihat peringkat pemuda bintang biru dan urutan daftarnya, kata Li Yuan langsung. Dimengerti, jawab gadis itu sambil melambaikan tangan hijaunya yang halus, saat sebuah proyeksi layar cahaya muncul di hadapan Li Yuan. Berisi banyak deskripsi teks, disertai berbagai video dan gambar. Li Yuan segera mengerti. Peringkat pemuda bintang biru disusun oleh Starryskis Fighting Network. Siapapun yang mencapai 500 poin di tahap emas berhak untuk masuk, pikir Li Yuan dalam hati. Menurut rumor, di balik Starryskis Fighting Network terdapat aliansi 7 bintang, 3 aula bela diri besar, dan berbagai negara kuat. Ini tidak hanya berfungsi sebagai metode intensitas tinggi untuk mengasah keterampilan bela diri seniman bela diri, tetapi juga untuk memilih ahli bela diri yang hebat. Sekarang tampaknya rumor itu tidak berdasar. Peringkat pemuda Blue Star hanya mengevaluasi keterampilan bela diri. Li Yuan mengangguk sedikit. Itu masuk akal, Starryskis Fighting Network dapat dengan mudah menyaring kandidat tanpa mengeluarkan sumber daya tambahan. Jika mereka menilai keterampilan bela diri dan kualitas fisik serta bakat, itu pada dasarnya akan menjadi ujian masuk perguruan tinggi. Li Yuan tidak dapat menahan tawa. Baik seluruh peradaban manusia atau hanya satu negara, berbagai upaya dilakukan untuk menyaring bakat-bakat di bidang teknologi dan bela diri. Ujian masuk perguruan tinggi adalah metode evaluasi yang paling luas dan komprehensif. Sebaliknya, Starryskis Fighting Network menyeleksi berdasarkan satu kriteria, keterampilan bela diri. Peringkat pemuda bintang biru mencakup seluruh wilayah bintang biru. Daftar tersebut diperbarui setiap tahun pada tanggal 1 September, lanjut Li Yuan. Setiap pemuda yang belum mencapai usia 18 tahun sebelum batas waktu pada tanggal 1 September berhak mengikuti peringkat pemuda Blue Star tahun berikutnya. Li Yuan segera menyadari bahwa apa yang disebut peringkat pemuda bintang biru tidak hanya mencakup anak di bawah umur. Yang tertua dalam daftar mungkin berusia hampir 19 tahun. Misalnya, mereka yang lahir pada tanggal 2 September. Namun, jika mereka memang ahli bela diri, mereka bisa mencapai tahap emas dan mengumpulkan 500 poin di usia 14 atau 15 tahun, yang memungkinkan mereka terdaftar dalam peringkat pemuda bintang biru selama 4 atau 5 tahun berturut-turut. Jadi dengan perhitungan ini, daftar peringkat pemuda bintang biru saat ini bahkan belum diperbarui selama sebulan. Li Yuan berpikir dalam hati. Kurang dari sebulan, dan sudah ada 4.684 orang yang terdaftar. Dan itu hanya di wilayah Blue Star. Melihat peradaban 7 planet besar, berapa banyak yang harus didaftarkan? Jika seseorang menunggu sampai tahun depan, berapa banyak lagi yang akan ada dalam daftar pada bulan Agustus? Apalagi mereka dari Blue Star yang muncul sebagai ahli bela diri jenius dalam waktu 1 tahun. Siapapun yang bisa mencapai 500 poin di panggung emas tidak akan memiliki keterampilan bela diri yang lebih rendah dariku. Li Yuan menggelengkan kepalanya sedikit. Keterampilan bela diriku tidak tertandingi di sekolah menengah pertama distrik Guanshan. Tapi dalam skala global, tidak ada yang istimewa. Li Yuan menenangkan dirinya. Dia merasa tidak berartinya prestasi yang dicapainya sendiri. Dunia itu memang luas. Tetapi setiap perjalanan dimulai dengan satu langkah. Dan setidaknya aku berhasil masuk ke dalam daftar. Li Yuan lalu terkekeh sendiri. Di seluruh provinsi Jiangbei, termasuk aku, hanya ada 47 orang, mungkin sebagian besar dari mereka adalah siswa kelas 2 atau 3 SMA. Di provinsi Jiangbei, ada lebih dari 1 juta siswa sekolah menengah atas. Dalam hal keterampilan bela diri, Li Yuan telah melonjak ke eselon atas dari 1 juta siswa sekolah menengah atas. Setahun yang lalu, Li Yuan tidak berani membayangkan mencapai kesuksesan seperti itu. Setelah membaca semua isinya, hadiah panggung, tatapan Li Yuan jatuh pada halaman terakhir, matanya berbinar. Hadiah tahap sebelum berusia 18 tahun. 1. Capai 500 poin di tahap emas, terima hadiah 50.000 koin bintang biru. 2. Capai tahap bintang jatuh, terima hadiah 500.000 koin bintang biru.
3. Capai tahap bulan cerah dan dapatkan hadiah 20 juta koin bintang biru. Hadiah tahap usia 18 hingga 30. 1. Capai tahap bintang jatuh, terima hadiah 10.000 koin bintang biru. 2. Capai tahap bulan cerah dan dapatkan hadiah 200.000 koin bintang biru. 3. Capai tahap gerhana matahari, dapatkan hadiah 5 juta koin bintang biru. Sungguh boros, gumam Li Yuan dalam hati. Hadiah 20 juta koin bintang biru. 20 juta, itulah penghasilan rata-rata orang dalam 100 tahun bekerja. Namun Li Yuan harus mengakui, kesulitannya memang tinggi, untuk mencapai tahap bulan cerah sebelum usia 18 tahun. Jika mereka berusia lebih dari 18 tahun, sekalipun mereka mencapai tahap bulan cerah, hadiahnya hanya 200.000 koin bintang biru. Lupakan tahap bulan cerah, mencapai tahap bintang jatuh sebelum usia 18 tahun mungkin juga akan sulit. Li Yuan menggelengkan kepalanya, bertanya dengan santai, Xiao Yu, berapa banyak di peringkat pemuda bintang biru yang telah mencapai tahap bintang jatuh sekarang? Sampai hari ini, jumlahnya ada 44, jawab gadis berbaju hijau, Xiao Yu, namun daftar spesifiknya tidak dapat diungkapkan. Li Yuan mengangguk. Saat mencoba melihat daftar itu, dia mendapati bahwa yang bisa dilihatnya hanyalah data statistik umum. Namun nama-nama spesifiknya, siapa saja yang berhasil masuk dalam peringkat pemuda Blue Star, tidak dapat mengajukan query. Mungkin, ini adalah bentuk perlindungan, pikir Li Yuan dalam hati. Dalam beberapa hal, mereka yang ada dalam daftar itu semuanya adalah ahli bela diri masa depan, meskipun mereka belum matang. Meskipun seseorang dapat menemukan banyak informasi melalui hasil ujian sekolah berbagai negara, nilai ujian masuk perguruan tinggi, dan seterusnya. Tetapi kesulitan mengumpulkan informasi dalam kedua kasus jelas tidak berada pada level yang sama. Hadiah. Li Yuan menatap 3 hadiah tahap yang tercantum di halaman, berpikir keras. Tahap bulan cerah. Itu terlalu jauh, agak tidak realistis. Tapi panggung bintang jatuh. Ulang tahunku jatuh pada tanggal 29 Agustus dan aku punya waktu sekitar 11 bulan untuk mengasah kemampuan bela diriku. Sekalipun saya tidak mencapainya sebelum ujian masuk perguruan tinggi, tidak masalah, saya dapat terus bekerja keras setelah ujian. Asalkan aku bisa mencapai tahap bintang jatuh, aku akan mendapat hadiah 500.000 koin bintang biru. Li Yuan menetapkan tujuannya dalam hati. Dia penuh dengan antisipasi dan penuh dengan motivasi. Karena ini adalah tujuan yang benar-benar ingin ia capai. Selama dia mencapai 1000 poin di tahap emas dan kemudian memenangkan pertandingan promosi, dia akan berada di tahap bintang jatuh. Mari kita coba beberapa pertandingan lagi. Li Yuan tak dapat menahan diri untuk mengklik pencocokan panggung. 6 menit kemudian, hilang. 3 kali kekalahan berturut-turut, semuanya melawan para ahli dengan lebih dari 600 poin, saya kalah semuanya. Li Yuan kembali ke ruang pribadinya, merasa agak tidak berdaya. Bukan saja dia tidak mendapatkan poin, tetapi poinnya malah turun kembali ke 491. Li Yuan pun menjadi tenang. Sepertinya 500 poin memang ambang batas. Dengan kekuatanku, aku memiliki tingkat kemenangan lebih dari 80% melawan mereka yang di bawah 500 poin. Li Yuan mengulas pertempuran hari ini. Menghadapi para ahli dengan 500 poin, terutama mereka yang di atas 600 poin, peluang kemenanganku kurang dari 30%. Artinya, untuk mendominasi di panggung emas dengan kemampuan bela diri saya masih jauh. Untuk berpikir tentang mencapai tahap bintang jatuh tanpa menjadi hampir tak terkalahkan di tahap emas. Itu seperti mimpi yang mustahil terwujud. Kesenjangan antara setiap tingkatan di Steriskis Fighting Network sangat lebar, hampir tidak dapat diatasi. Jadi kecil, poinku turun di bawah 500, itu tidak akan mempengaruhi hadiahku, kan? Tanya Li Yuan. Itu tidak akan memengaruhinya. Hadiah koin bintang biru didasarkan pada skor tertinggi Anda, kata gadis berbaju hijau itu sambil tersenyum. Hadiah 50.000 koin bintang biru akan dikirimkan ke rekening bank Anda setelah peninjauan terpadu pada hari Senin. Bagus, Li Yuan menganggukkan kepalanya. Steriskis Fighting Network, sebagai permainan nomor 1 di jaringan virtual, juga didukung oleh pihak berwenang, dapat dipercaya. Keluar, pikir Li Yuan. Dia meninggalkan jaringan virtual.
Setelah meninggalkan kamarnya, "Bro, kemarilah dan makanlah sebuah apel, aku telah memotongnya untukmu," seru adiknya Li Qianqian dari sofa. Tentu saja, Li Yuan tersenyum. "Menonton proyeksi. Apa acara ini?" "Bro, ini bukan serial drama, tapi dokumenter, eksplorasi alam bintang Laut Rob, oleh penjelajah pertama negara kita yang pertama kali memasuki Laut Rob," kakaknya, Li Muhua, dengan cepat menjelaskan, melafalkan detailnya seolah-olah itu adalah pengetahuan yang berharga. "Oh." Li Yuan mengangguk, lalu duduk dan menonton film dokumenter bersama kakak dan adiknya sambil memakan apel. Bagian dalam Star Realm sangat unik, banyak perangkat teknologi gagal berfungsi. Ditambah lagi, banyak makhluk alam bintang berkeliaran bebas, menempatkan seseorang dalam bahaya terus-menerus. Selama beberapa dekade, peradaban manusia telah berperang, tetapi tidak banyak rekaman tentang kedalaman alam bintang. Semua penjelajah ini adalah seniman bela diri, ya. Mereka melompati tebing setinggi puluhan meter seolah-olah tidak ada apa-apanya. Li Muhua tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Tanpa kekuatan seorang seniman bela diri, siapa yang berani menjelajah ke alam bintang? Bukankah itu bunuh diri? Li Yuan tertawa. Lagi pula, mereka bukan seniman bela diri biasa. Setidaknya, kualitas fisik mereka harus melebihi level 20. Setelah menonton film dokumenter itu selama setengah jam, bibi mereka keluar dari kamar tidur utama dan mendesak semua orang untuk tidur. Setelah mandi, Li Yuan kembali ke kamarnya. Dia tidak terburu-buru memberi tahu bibinya tentang pencapaian 500 poin di tahap emas. "Saya akan menunggu sampai kedua uang itu benar-benar masuk ke rekening saya." Li Yuan berdiri tanpa alas kaki di dalam ruangan. "Saya menghabiskan sepanjang hari di jaringan virtual. Tidak bisa mengabaikan metode kultivasi dasar. 2 jam pertama, teknik kultivasi batu padat, kemudian, kitab suci pengamatan langit berbintang matahari agung." Li Yuan segera mengambil keputusan. Bagi Li Yuan, menikmati camilan bersama saudara laki-laki dan perempuannya serta menonton pertunjukan proyeksi sudah merupakan relaksasi yang langka. Kultivasi seni bela diri tidak ada jalan pintas. Ini tentang akumulasi harian. Larut malam, ketika Li Yuan bangun pukul 3 pagi dan diam-diam meninggalkan rumah untuk bergegas ke sekolah. Di Provinsi Jiangbei, di Aula Seni Bela Diri. Sistem pintar dan personel yang bertugas telah menerima berkas biasa-biasa saja yang sedang menunggu peninjauan. Daftar pemuda bintang biru periode tahun 2042 sampai tahun 2043, nomor pendaftaran 4684, nama, Li Yuan, tempat tinggal, Distrik Pegunungan Guan, Kota Jiang, Provinsi Jiangbei. Mohon lakukan penilaian menyeluruh terhadap individu ini dalam waktu 10 hari untuk memastikan apakah ia memenuhi syarat untuk rekrutmen khusus siswa seniman bela diri. Bab 24, telah tiba. Kegembiraan. Pukul 8 pagi, di sekolah menengah atas nomor 1 distrik Gunung Guan. Li Yuan mengerutkan kening, memutar-mutar penanya sambil mengerjakan lembar ujian matematika di depannya, merasakan gelombang sakit kepala, turunan, limit, kontinuitas, integral tak tentu, transformasi linear, konten kuliah dari lebih dari 1 abad yang lalu, sekarang semuanya telah menjadi topik ujian matematika sekolah menengah. Orang-orang di era ini jauh lebih kuat secara fisik, dan efisiensi belajar mereka lebih tinggi, sehingga kesulitan ujian pun meningkat. Matematika itu sangat sulit. Menghafal sejarah dan biologi jauh lebih mudah dari ini, gumam Li Yuan pada dirinya sendiri, namun dia serius mengerjakan soal matematika ini. Sejak tahun pertama sekolah menengah, kekuatan spiritual Li Yuan terus meningkat, yang secara signifikan meningkatkan kecepatan berpikir dan ingatannya. Hasilnya, meskipun ia hanya menghabiskan 4 jam sehari untuk belajar, nilainya tetap tidak tertinggal dari teman-teman sekelasnya. Bahkan di antara seluruh kelas, prestasi akademisnya meningkat. Perlu diingat, sekolah menengah atas nomor 1 distrik Gunung Guan adalah sekolah utama, dan siswa rata-rata di sana akan dianggap sebagai siswa terbaik di beberapa sekolah menengah atas reguler. Namun, ini juga mendekati batas potensi studi akademis Li Yuan. Peningkatan daya ingat sangat meningkatkan kinerja Li Yuan dalam mata pelajaran seperti bahasa, sejarah, dan biologi, yang membutuhkan banyak hafalan, namun mata pelajaran seperti matematika dan fisika sulit. Sayangnya, dalam ujian masuk perguruan tinggi saat ini, matematika dan fisika merupakan mata pelajaran dengan bobot nilai tertinggi.
Aku harus belajar keras dan berusaha mendapatkan nilai dasar sempurna di matematika, fisika, dan kimia. Li Yuan bertekad. Tepat saat itu, berdengung gelombang. Cincin pintar Li Yuan bergetar 2 kali secara berurutan dengan cepat. Li Yuan melirik dari sudut matanya berbinar. Akun Anda yang berakhiran dengan 1486 telah menerima 50.000,00 koin bintang biru, ditransfer ke akun yang berakhiran dengan saldo 83.124,64 koin bintang biru. Akun Anda yang berakhiran dengan 1486 telah menerima 50.000,00 koin bintang biru, ditransfer ke akun yang berakhiran dengan saldo 133.124,64 koin bintang biru. 2 jumlah uang, 50.000 adalah hadiah dari Star Rizky's Fighting Network. 50.000 lainnya merupakan penghargaan untuk beasiswa kelas 2. Bagus. Li Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya, jika bukan karena berada di kelas, dia mungkin akan melompat kegirangan. 100.000 koin bintang biru. Sejak kecil hingga sekarang, Li Yuan pertama kalinya menerima uang dalam jumlah besar. Yang paling penting, ini adalah hadiah yang diperoleh melalui usahanya sendiri. Itu pada dasarnya berbeda dari apa yang diberikan paman dan bibinya. Sama seperti banyak orang yang ingat menerima gaji pertama mereka setelah beranjak dewasa dan mulai bekerja, bahkan jika mereka kemudian memperoleh kekayaan 10 kali lipat, 100 kali lipat lebih banyak, itu tidak dapat menggantikan arti penting gaji pertama itu. Pertama kali selalu istimewa. Kakak Yuan, apa kabar? Kamu tampak begitu bahagia. Apakah kamu berhasil memecahkan masalah besar? Yan Zhou, yang duduk di sampingnya, melirik kertas ujiannya sendiri dan berbisik, coba aku lihat. Tidak, Li Yuan menjadi tenang, tanpa sadar melirik ke arah guru untuk melihat apakah guru itu memperhatikannya. Saya hanya menjawab pertanyaan pertama setiap saat. Tiba-tiba, beberapa siswa, jangan berpikir guru tidak bisa melihatmu, hanya saja aku tidak ingin memanggil namamu, terdengar suara dingin, lakukan sendiri. Bisakah kamu menyontek seperti ini saat ujian masuk perguruan tinggi? Li Yuan dan Yan Zhou keduanya menundukkan kepala dan menutup mulut mereka pada saat yang sama. Pukul 9 pagi, di kantor kepala sekolah. Kepala sekolah, Tan Zhenlong, yang sedang bekerja, tiba-tiba menatap proyeksi layar cahaya yang berkedip-kedip tidak jauh dari sana. Tuan, saya, Direktur Wang, dari Biro Pendidikan, terdengar suara lembut. Nomor 9, jawab panggilannya. Kepala sekolah Tan meletakkan penanya, aktifkan mode penerimaan. Ya, whoosh, gelombang kantor kepala sekolah langsung berubah saat sorotan cahaya menyapu, secara signifikan mengubah dekorasi kantor, membuatnya tampak lebih nyaman melalui perubahan pencahayaan. Direktur Wang, kata kepala sekolah Tan sambil tersenyum. Dalam proyeksi itu, tampak seorang pria muda mengenakan jaket, tampaknya berusia sekitar 30 tahun. Kepala sekolah Tan, maaf mengganggu, kata Direktur Wang sambil tersenyum, saya perlu merepotkan Anda dengan sesuatu, ini tentang seorang siswa di sekolah Anda. Seorang siswa, kepala sekolah Tan langsung penasaran. Ya, tadi pagi Balai Bela Diri Kota memberitahu kami bahwa kami perlu melaporkan informasi tentang seorang murid dari sekolah Anda yang bernama Li Yuan. Dia seharusnya adalah seorang senior, kata Direktur Wang. Kemarin, dia baru saja masuk dalam peringkat pemuda bintang biru. Li Yuan, aku kenal murid ini, dia calon yang bagus. Kepala sekolah Tan mengangguk berulang kali, aku mengerti, aku akan menghimpun datanya dan segera mengirimkannya kepadamu. Setelah bekerja di sektor pendidikan selama puluhan tahun, ia telah menghadapi situasi serupa lebih dari sekali. Kepala sekolah Tan sudah memahami implikasinya dan tahu apa yang perlu dia lakukan. Baiklah, ini semua rutinitas. Aku tidak akan menahanmu lebih lama lagi, kata Direktur Wang sambil tersenyum, lanjutkan pekerjaanmu. Mengakhiri panggilan video. Apa maksudmu Li Yuan? Peringkat pemuda bintang biru. Dia berhasil masuk dengan cepat. Kepala sekolah Tan terkejut saat dia duduk di mejanya. Kemarin, dia diundang untuk menonton pertandingan antara Lin Lanyu dan Li Yuan dan merasa bahwa Li Yuan mungkin akan masuk dalam peringkat pemuda bintang biru. Tetapi dia tidak menyangka hal itu akan terjadi secepat itu. Setelah berpikir sejenak, nomor 9, hubungi Guru Subo, kepala sekolah Tan berbicara, dan koneksi pun segera terjalin. Tan tua, kau mencariku.
Subo muncul dalam video sambil tersenyum, ada apa? Cepat katakan, jangan tunda kultivasiku. Berkultivasi selama jam kerja. Kepala sekolah Tan melotot. Tidak ada kelas bela diri pagi ini, apalagi yang akan kulakukan kalau tidak berkultivasi. Subo menjawab dengan yakin, kultivasiku yang tekun juga agar aku dapat melakukan pekerjaanku dengan baik. Kepala sekolah Tan tidak dapat menahan senyum tak berdaya, jangan ngelantur, ada sesuatu yang ingin aku sampaikan padamu. Dengan cepat. Petik 2. Kepala sekolah Tan menjelaskan situasi yang relevan. Peringkat pemuda bintang biru. Jurusan bela diri. Pasti tentang rekrutmen khusus oleh 5 sekolah bergengsi. Subo menggelengkan kepalanya pelan, berdasarkan pengalamanku, mungkin mustahil untuk mendapatkan kualifikasi rekrutmen khusus. Pada era ini, Departemen Seni Bela Diri di negara Sia, yang bertanggung jawab mengelola seniman bela diri, memiliki kekuasaan yang menakjubkan. Balai Seni Bela Diri dan Kantor Seni Bela Diri bawahan juga sangat berpengaruh. Ya, begitulah yang kupikirkan juga, kepala sekolah Tan mendesah pelan, tidak membangkitkan jiwa bela diri berarti kau tidak cocok untuk metode kultivasi tingkat tinggi apapun. Peningkatan kualitas fisik di masa depan akan jauh tertinggal dari seniman bela diri lainnya. Memang, sulit untuk direkrut langsung oleh salah satu dari 5 sekolah teratas melalui perekrutan khusus. Subo mengangguk sedikit, tanpa berkata banyak lagi. Meskipun dia mempunyai kecurigaan bahwa kualitas fisik Li Yuan telah meningkat pesat dan dia memiliki bakat nyata yang tinggi, itu hanya tebakannya. Selama bertahun-tahun, tidak hanya di seluruh peradaban manusia, tetapi bahkan di negara Sia saja, ada banyak siswa seperti Li Yuan. Kuat dalam keterampilan bela diri, kualitas fisik yang baik, tetapi tidak pernah mampu membangkitkan semangat bela diri mereka. Sangat sedikit yang akhirnya menonjol. Kita fokus saja untuk melatihnya dengan baik, kepala sekolah Tan merenung, bahkan jika rekrutmen khusus itu tidak berhasil, dengan hasil yang dicapainya, tidak akan sulit baginya untuk masuk ke universitas bela diri. Masa depannya tidak akan buruk. Di masa depan, dia bahkan mungkin bisa menyusulmu, kepala sekolah Tan tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Kuharap begitu. Subo mengganti topik pembicaraan, ngomong-ngomong, Pak Tua Tan, karena seleksi rekrutmen khusus sedang berlangsung, kenapa kau tidak memberinya saja? Subo diinterupsi sebelum dia sempat menyelesaikan bicaranya. Gantung saja. Wajah kepala sekolah Tan kehilangan senyumnya saat dia melambaikan tangannya, gantung saja. Perekrutan khusus. Subo, mengenakan seragam bela dirinya, berdiri di kantornya dan merenung, lupakan saja, itu hanya hayalan, tidak perlu memberitahu Li Yuan tentang hal itu. Itu hanya akan membuatnya gelisah. Subo terus berlatih metode kultivasi dasarnya. Setelah lenganku terputus, racun saraf tidak sepenuhnya hilang, kekuatan asalku tidak mengalir dengan lancar, dan dantianku juga rusak, menyebabkan kualitas fisikku turun 4 level. Subo merenung dalam hati, selama bertahun-tahun, aku hanya mampu bertahan di level 19. Tapi setidaknya aku masih hidup. Selama aku tidak menyerah, selalu ada secercah harapan. Mata Subo bersinar terang. Li Yuan sama sekali tidak menyadari dirinya terpilih dalam seleksi kualifikasi rekrutmen khusus oleh 5 sekolah teratas yang bergengsi. Saat itu tengah hari dan kelas telah usai. Pak Tua Zhou, kalian pergilah ke kafetaria dulu. Aku masih ada urusan. Li Yuan menyuruh Zhou Qi dan yang lainnya untuk pergi duluan. Satu persatu teman sekelasnya pergi hingga hanya Li Yuan yang tersisa. Dia mendekati pintu kelas, melirik ke koridor, dan memastikan bahwa tidak ada seorang pun di kelas terdekat. Karena tidak dapat menahannya lagi, Li Yuan segera mengaktifkan cincin pintarnya. Xiao Yu, hubungkan aku dengan Bibi. Bip, bip. 6 detik penuh berlalu. Suara dengungan layar holografik yang diproyeksikan di depan Li Yuan, hanya bisa dilihat olehnya, layar privasi. Li Yuan, ada apa? Kenapa harus menelepon lewat video? Bibi Chen Hui menatap Li Yuan dengan cemas. Dari apa yang terlihat di latar belakang, dia sedang berada di kantornya. Chen Hui adalah seorang guru sekolah menengah. Bibi, pakai headphone-nya, kata Li Yuan sambil tersenyum, aku punya kabar baik untukmu. Kabar baik. Bibi Chen Hui terkejut. Tak lama kemudian dia mengenakan headphone. Bibi, ini tentang beasiswa dan, Li Yuan segera menjelaskan situasinya, dan menyimpulkan dengan penuh penekanan,
jangan khawatir, Bibi, aku tidak berbohong kepadamu, kedua jumlah itu sudah disetorkan ke dalam rekening. Sambil berbicara, Li Yuan mengirim tangkapan layar akun tersebut kepada bibinya. 100.000 koin bintang biru. Chen Hui sedikit terkejut, mulutnya sedikit menganga. Jumlah ini hampir setara dengan gaji tahunan yang dibawa pulang. Bagus, bagus, ulang Chen Hui, matanya sedikit berkaca-kaca karena emosi, dan dia memberi instruksi, Li Yuan, silakan makan. Ingat untuk menelepon pamanmu setelah makan siang, sebelum pukul 1, mereka istirahat dari pukul 1 sampai pukul 2 siang. Dia pasti akan sangat senang saat mengetahui hal itu. Sejak putra dan putrinya masuk sekolah menengah, ditambah Li Yuan, beberapa tahun terakhir ini Chen Hui telah merasakan tekanan keuangan yang luar biasa. Khususnya bulan ini, suaminya Li Changzu telah pergi ke medan perang di provinsi perbatasan utara untuk mendapatkan paket kompensasi yang tinggi. Chen Hui seringkali terjaga di malam hari, sangat khawatir, takut tiba-tiba menerima berita tertentu. Tetapi dia tidak bisa menunjukkannya di depan anak-anak. Chen Hui tahu bahwa 100.000 koin bintang biru yang baru saja diterima Li Yuan tidak akan menyelesaikan masalah keluarga. Tetapi pada saat itu, Chen Hui akhirnya melihat secercah harapan. Setelah menutup telepon dengan bibinya, Li Yuan mencoba menelepon pamannya, Li Changzu, untuk berbagi kabar baik dengannya. Bunyi bip, bip, tidak ada jawaban. Tidak ada jawaban. Li Yuan terkejut dan tidak bisa menahan perasaan sedikit khawatir, lalu dia meyakinkan dirinya sendiri, paman pasti sedang sibuk dengan sesuatu. Meninggalkan pesan terperinci pada komunikator dan mengirimkan tangkapan layar setoran kepada Li Changzu, Li Yuan telah melakukan semua yang perlu dilakukannya. Dengan itu, Li Yuan akhirnya merasa sedikit lebih tenang saat dia berjalan keluar kelas. Matahari bulan September menyinari koridor dan juga dirinya. Rasanya hangat dan menenangkan. Cuaca hari ini sangat cerah. Li Yuan tersenyum sambil turun ke bawah menuju kafetaria. Bab 25 Pesan dari Aula Bela Diri. Mereka makan siang. Para siswa keluar dari kafetaria dalam kelompok yang terdiri dari 3 atau 2 orang, berjalan di sepanjang jalan setapak yang dipenuhi pepohonan, semuanya menuju ke gedung jalur bela diri. Tahun terakhir sangat melelahkan, tetapi selama waktu luang yang jarang ada di siang hari, sebagian besar siswa masih memiliki senyum di wajah mereka, penuh dengan rasa muda dan kerinduan yang tak berujung akan masa depan. Hal ini sangat kontras dengan pekerja yang sedang tidak bertugas. Li Yuan dan Wan Xiao sedang dalam perjalanan ke gedung kelas elit. Zhou Qi dan Yan Zhou. Mereka mengambil jalan yang berbeda, jadi mereka berpisah setelah makan. Itu Li Yuan, bukan? Sepertinya begitu. Wan Xiao dulu sekelas dengan Li Yuan. Mereka berdua bersama, yang satunya pasti Li Yuan. Apakah dia orang yang mengalahkan Lin Lanyu? Kudengar dia menyukai Lin Lanyu, dan dia tidak menahan diri saat menyerang. Banyak siswa tahun terakhir kelas 1, yang lewat memperhatikan Li Yuan dan Wan Xiao. Mereka semua menoleh untuk melihat. Li Yuan, setelah pertarungan ini, kau benar-benar telah membuat nama untuk dirimu sendiri. Wan Xiao berkata dengan suara rendah sambil tertawa, baru saja di kafetaria, ada banyak orang yang melihatmu. Seluruh kelas, bahkan siswa baru dan siswa tahun kedua, menyebarkan ketenaranmu. Wan Xiao melebih-lebihkan. Iri, ya, bukankah itu semua karena kamu menyebarkan rumor? Li Yuan meliriknya, ingin berlatih lagi. Wan Xiao tersedak. Kemarin di Star Riskies Fighting Network, dia bertarung dengan Li Yuan selama 3 ronde. Itu mimpi buruk. Sudah kubilang bukan aku, tapi Zhou Qi. Wan Xiao menggelengkan kepalanya berulang kali. Anda yang memulainya, dan dia yang memperkuatnya. Li Yuan punya alur pemikiran yang jelas. Wan Xiao tiba-tiba mengalihkan topik pembicaraan, ngomong-ngomong, Li Yuan, apakah kamu benar-benar tidak punya perasaan pada Lin Lanyu? Aku lihat banyak anak laki-laki di kelas elit yang tertarik padanya, tetapi hanya sedikit yang berani mengungkapkannya. Mungkinkah dia tidak cantik? Lin Lanyu cukup cantik, kata Li Yuan santai, tidak menyadari seseorang di belakangnya. Lagi pula, ada begitu banyak orang yang datang dan pergi di sekolah, seseorang tidak selalu dapat menyadarinya. Tiba-tiba, 2 gadis berjalan melewati Li Yuan dan Wan Xiao, salah satu dari mereka mengenakan pakaian latihan, tinggi dan ramping, rambut panjangnya diikat tinggi, dan dia melirik Li Yuan dari sudut matanya.
Itu Lin Lanyu. Sudah dengar, Wan Xiao memang sengaja melakukannya. Li Yuan langsung mengerti. Li Yuan, jangan pengecut. Kalau kamu suka padanya, katakan saja dengan lantang. Teriak Wan Xiao. Pada saat yang sama, dia sudah tertawa terbahak-bahak sambil berlari ke belakang. Li Yuan menggelengkan kepalanya tak berdaya, tidak mau repot-repot mengejar Wan Xiao, tetapi malah melambaikan tangannya dan menyapa Lin Lanyu secara terbuka. Adegan ini membuat Lin Lanyu membeku sesaat. Baru saja dia memang mendengar perkataan Li Yuan, tapi dia tidak menyangka kalau Li Yuan akan berinisiatif menyapanya. Melihat wajah Li Yuan yang tersenyum, Lin Lanyu tak kuasa menahan diri untuk tak teringat pertarungan virtual kemarin, dan tanpa sadar menyentuh dadanya. Lanyu, dia menyapa kamu, gadis di sampingnya, dengan rambut sepinggang, meringis, sengaja menyenggol pinggang Lin Lanyu. Kiki, ayo pergi, kata Lin Lanyu lembut, jari-jarinya yang ramping merapikan sejumput rambut di pelipisnya, mempercepat langkahnya. Dia tidak menanggapi Li Yuan. Dia pun tidak memandangnya lagi. Lin Lanyu ini, dia cukup sopan saat pertama kali kita bertemu, tapi hari ini dia mengabaikan sapaanku. Li Yuan tertawa. Dia bukan tipe orang yang akan mundur di depan gadis cantik. Dia menyaksikan Lin Lanyu dan yang lainnya memasuki gedung kelas elit. Li Yuan, bagaimana dengan bantuanku? Wan Xiao muncul entah dari mana. Bagus sekali. Sebagai tanda terima kasihku, mari kita pergi ke ruang bela diriku terlebih dahulu, aku akan memberimu latihan tambahan gratis, kata Li Yuan sambil melingkarkan lengannya di bahu Wan Xiao dengan cengkeraman kuat yang tidak dapat dilepaskannya. Li Yuan, lepaskan aku tidak tertarik padamu. Saat itu hampir pukul 2. Di dalam ruang bela diri 4011, Li Yuan berdiri di dekat jendela, tatapannya jatuh ke kejauhan. Lapisan tipis keringat merembes melalui kulitnya. Li Yuan baru saja menyelesaikan setengah jam metode kultivasi dasar, dan kualitas fisiknya sedikit meningkat. Tiba-tiba, tetes, suara gelang pintar itu berdering. Li Yuan berjalan ke samping dan mengambil gelangnya, memperlihatkan ekspresi senang, "Paman." Panggilan tersambung. Gelombang layar holografik diproyeksikan di depan Li Yuan. Di layar seberang tampak Li Changzu mengenakan helm. "Paman," kata Li Yuan sambil tersenyum, sedikit kekhawatiran di hatinya mulai mereda. "Xiao Yuan, bibimu sudah menelepon dan memberitahuku," kata Li Changzu, duduk di kursi kerja dan tersenyum, "Anak baik, kau telah melakukannya dengan baik. Aku, pamanmu, belum mencapai 500 poin di tahap emas di Star Riskies Fighting Network selama beberapa dekade." Li Yuan merasakan kehangatan dalam hatinya. Bukan karena ia telah melampaui pamannya, tetapi karena pengakuan pamannya. "Bagaimana kabarmu, paman?" tanya Li Yuan. Jangan khawatir, jawab Li Changzu sambil tersenyum, "Aula bela diri langit berbintang telah menerima banyak orang. Aku rasa dalam beberapa hari, kita akan melancarkan serangan balik besar-besaran. Aku meneleponmu karena ada masalah lain, yang berhubungan denganmu." "Ada apa, paman?" Li Yuan langsung bertanya. "Ini tentang paman Zoumu. Dia meneleponku secara khusus." Li Changzu menatap Li Yuan, "Sepertinya dia ingin merekrutmu ke Aula Bela Diri Langit Berbintang. Bergabung dengan Star Risky Martial Hall." Li Yuan sedikit terkejut. Peradaban manusia memiliki 3 aula bela diri besar, Aula Bela Diri Langit Berbintang, Aula Bela Diri Batu Hitam, dan Aula Bela Diri Api Bintang. Starfire Martial Hall, didirikan oleh Dong Fangji, orang terkuat dalam peradaban manusia. Blackstone Martial Hall, diciptakan oleh Lan, orang terkuat kedua dalam peradaban manusia. Aula Bela Diri Langit Berbintang, tidak kalah dengan 2 aula bela diri besar lainnya. 3 aula bela diri besar mewakili 3 kekuatan paling mengerikan dalam komunitas seniman bela diri dan berfungsi sebagai kekuatan utama melawan makhluk alam bintang. Divisi 3 balai bela diri besar tersebar di 7 planet besar. Menurut informasi yang dikumpulkan Li Yuan dari jaringan virtual dan buku-buku, di Dewan Tertinggi Aliansi Bintang 7, pengaruh gabungan dari 3 aula bela diri besar sedikit melampaui pengaruh negara-negara besar di setiap planet. Di dalam wilayah negara Xia, hanya ada divisi Balai Bela Diri Langit Berbintang dan Balai Bela Diri Api Bintang, dan kekuatan mereka sangat besar. Bukankah ketiga aula bela diri besar hanya diikuti oleh seniman bela diri? Li Yuan mengungkapkan kebingungannya. "Kamu akan menjadi anggota cadangan terlebih dahulu,
kata Li Changzu, pamanmu Zhou mungkin mendengar melalui beberapa saluran bahwa kamu telah menjadi anggota peringkat muda bintang biru, itu cukup umum. Li Yuan mendengarkan dengan penuh perhatian. Pamannya Li Changzu adalah seorang seniman bela diri, dan sejauh pengetahuan Li Yuan, pamannya rupanya pernah menjadi anggota Aula Bela Diri Langit Berbintang di masa mudanya dan sangat ahli dalam bidang ini. Ada 3 jenis keanggotaan saat bergabung dengan Martial Hall. Salah satu jenisnya adalah anggota terdaftar, yang pada dasarnya hanya mendaftar tanpa banyak manfaat atau hak, kata Li Changzu sambil tertawa, seperti aku masih sekadar anggota terdaftar di Starry Sky Martial Hall bahkan hingga sekarang. Secara nama, semua seniman bela diri di peradaban manusia akan bergabung dalam satu aula bela diri, tetapi sebagian besar seniman bela diri mempertahankan hubungan semacam ini dengan aula bela diri. Anggota yang terdaftar tidak terhalang untuk bergabung dengan kelompok besar lainnya, beberapa organisasi seniman bela diri, atau bergabung dengan militer atau departemen negara khusus. Li Yuan mengangguk pada dirinya sendiri. Sudah terdaftar, itu tidak terlalu berguna. Tipe kedua adalah anggota internal, lanjut Li Changzu, seperti menjadi karyawan sebuah perusahaan. Anda harus menandatangani kontrak dengan Balai Bela Diri, dibayar oleh Balai Bela Diri, dibina dengan sumber daya Balai Bela Diri, dan pada saat-saat penting, Anda harus mematuhi perintah Balai Bela Diri untuk bertarung. Seperti paman Zhoumu, dia adalah anggota internal Aula Bela Diri Langit Berbintang, kata Li Changzu. Li Yuan mengangguk sedikit. Paman Zhou memiliki hubungan yang sangat baik dengan paman Li Changzu. Setiap kali dia membeli ramuan Qi dan darah dasar, selalu melalui paman Zhou, karena dia bisa mendapatkannya dengan harga internal, dengan diskon 5%. Anggota internal juga diberi peringkat yang berbeda. Jika kekuatan seseorang terlalu lemah, seperti di bawah level 15, penilaian biasanya sangat ketat, jelas Li Changzu, itu bukan sesuatu yang dapat Anda ikuti jika Anda mau. Li Yuan mengerti, itu seperti beberapa perusahaan besar yang merekrut karyawan, mensyaratkan pendidikan tinggi, pengalaman kerja, dan wawancara, adalah hal yang normal bagi anggota internal Balai Bela Diri untuk memiliki kriteria yang tinggi. Jenis ketiga adalah anggota cadangan. Bahkan sebelum menjadi seniman bela diri, kamu bisa mendaftar lebih awal, yang biasanya diperuntukkan bagi para jenius jalur bela diri. Li Changzu berkata sambil tersenyum, paman Zhou mencari kamu berarti dia melihat potensi besar dalam dirimu. Sebagai anggota cadangan, keuntungannya adalah Anda bisa mendapatkan sejumlah besar sumber daya metode kultivasi terlebih dahulu, bimbingan dari para master, ramuan Qi dan darah, semuanya gratis. Gratis. Mata Li Yuan berbinar. Dengarkan aku, kata Li Changzu, tidak ada yang namanya makan siang gratis. Selalu ada harga yang harus dibayar untuk apa yang kamu dapatkan. Begitu kamu mendaftar menjadi anggota cadangan Balai Bela Diri, saat kamu menjadi seniman bela diri, kamu harus bergabung dengan Balai Bela Diri Langit Berbintang dan menjadi anggota internal. Di samping itu, seniman bela diri biasa yang bergabung dengan Balai Bela Diri sebagai anggota internal dapat mengakhiri kontrak mereka dengan biaya tertentu. Tetapi jika Anda mendaftar lebih awal, persyaratan untuk membatalkan kontrak di masa mendatang akan jauh lebih berat, Li Changzu memperingatkan dengan serius, jadi, pikirkanlah baik-baik.